Selamat datang di channel Nacibi. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tentang apa? Kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yuk kita simak materinya. Kali ini kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam teks lisan. Apa itu teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Biasanya, teks lisan itu dibacakan oleh seorang guru atau teman di kelas supaya semua peserta didik dapat mendengarkan. Nah, bagaimana supaya kita dapat menyimak teks lisan? Nah, kata kuncinya adalah mendengarkan dengan seksama hal yang dibicarakan atau yang sedang dibahas. Nah, setelah kita menyimak teks lisan yang sudah dibacakan oleh guru atau teman kamu, maka kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam teks lisan. Tentunya kamu harus menyimak dengan baik, teliti, dan juga seksama supaya dapat memahami apa yang dibicarakan. Kalau biasanya kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung melalui bacaan, artinya kita membaca teks. Karena kali ini kita menyimak teks lisan, maka ada langkah-langkah untuk menentukan gagasan pokok dari teks lisan yang telah kita simak. Yang pertama, simak dan catatlah teks lisan dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir yang dibacakan oleh guru ataupun teman. Yang ketiga, ide pokok adalah inti paragraf yang terletak dalam kalimat utama. Biasanya, kalimat utama ini sering terdapat di dalam kalimat pertama dari setiap paragraf. Nah, kalimat utama harus kita simak secara menyeluruh dari seluruh paragraf yang biasanya atau pada umumnya terletak di kalimat pertama dari setiap paragraf dalam seluruh paragraf. Jika bacaannya terdiri dari lebih dari 2 paragraf, berarti dalam tiap paragraf memiliki gagasan pokok tertentu. Setelah itu, kita akan mendapatkan kesimpulan dari teks yang telah kita simak. Oke, di sini ada contoh salah satu teks lisan yang dapat kita bahas dalam materi kali ini. Biasanya, guru atau teman membantu kita dalam mencari gagasan pokok dengan menyebutkan teks lisan dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Misalnya, simaklah teks lisan berikut ini. Ini adalah paragraf pertama. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia yang tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, selesai guru atau teman membacakan paragraf pertama, biasanya kita akan diberi waktu untuk mencatat
di mana kalimat utama, di mana kalimat penjelas. Nah, ada baiknya jika memang kita tidak memahami atau tidak menyimak dengan baik, kita dapat memberitahukan kepada guru atau teman untuk dapat mengulangi teks lisan yang telah dibacakan. Jadi, dari teks lisan yang tadi sudah dibacakan, kita dapat menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Setelah itu, kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan yang sudah dibacakan. Seperti ini, gagasan pokok dari teks lisan yang sudah dibacakan adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Gagasan pendukungnya, karena dalam satu paragraf ada 3 kalimat penjelas, maka gagasan pendukungnya ada 3. Yang pertama adalah makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki keragaman jenis, rasa, dan penyajian. Yang ketiga, jenis makanan tradisional dapat berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, setelah kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita dapat meneliti kembali dan membaca kembali hasil yang sudah kita tulis. Jika kamu sudah yakin, maka kamu bisa meneruskan ke paragraf berikutnya. Oke deh, sampai sini dulu materi bahasa Indonesia tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan atau teks yang dibacakan oleh guru atau salah satu teman kalian yang ada di kelas. Untuk menyimak memang agak susah-susah gampang, tetapi kita dapat meminta bantuan orang yang membacakan untuk dapat mengulangi teks lisan yang sudah dibacakan, supaya bacaan yang kita dengarkan dapat lebih kita dengarkan lagi seksama, teliti, dan juga dapat menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan lebih baik. Nah, kali ini sampai sini dulu dan jangan lupa simak materi untuk pelajaran selanjutnya di channel ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.